Ayo, Lose Daniel sama Lose Sheila sudah siap belum hari ini? Sudah. Oke, kita mau memuji Tuhan. Kita ajak dulu yuk adik-adik kita yang di rumah untuk sama-sama beribadah hari ini. Yuk, yang di rumah adik-adik sudah pada siap belum nih? Yang pasti kayaknya sudah deh ya Lose ya. Oke, hari ini kita mau kembali memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Minta Lose Sheila pimpin dalam doa. Ayo adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik buat kami. Sehingga kami bisa bangun di pagi hari dan kami bisa menjalani aktivitas kami Tuhan. Khususnya juga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan tolong sertai setiap kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Lose, sebelum kita memuji Tuhan, kita harus yel-yel dulu nih. Gimana Lose? Bener juga. Ayo kita coba nih ya Lose. 1, 2, 3. GKT Bethany Kids, doa yes, firman oke. Sekali lagi ya. Ya supaya lebih semangat ya. Iya Lose, biar lebih semangat. Soalnya Lose yang di sini belum kedengeran nih suara adik-adik yang di rumah. Bisa nggak ya Lose denger? Kayaknya nggak bisa ya. Tapi kita mau ulang sama-sama. 1, 2, 3. GKT Bethany Kids, doa yes, firman oke. Oke adik-adik, udah semangat semuanya? Lose mau ajak kita memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari Terbit Matahari. Ayo Lose. Nyanyinya harus dengan penuh semangat ya adik-adik. Semangat pagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulang lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan yang dipuji. Nah, adik-adik, Lose pengen cerita nih. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan begitu banyak ciptaannya. Ada burung-burung, ada bunga, ada kita semua sebagai manusia. Nah, itu Tuhan itu sudah menciptakan burung-burung dan juga bunga-bunga itu dengan sangat indah. Apalagi kita adik-adik, Tuhan itu sudah membuat kita itu dengan sangat indah. Lose, aku pernah lihat burung terbang di luar. Aku juga lihat ada bunga-bunga yang cantik di depan gereja. Nah, adik-adik di rumah pernah lihat nggak ya? Pastinya juga pernah lihat ya di sekitar rumah kita. Kalau adik-adik perhatiin, pasti ada ya Lose, burung-burung itu terbang di langit. Nah, Kita nyanyi sama-sama yuk adik-adik tentang ciptaan Tuhan yang begitu indah termasuk kita. Ayo kita nyanyi apa Lose? Burung pipit yang kecil. Ayo kita nyanyi sama-sama yuk adik-adik. Ayo. Burung
burung doang, nggak cuman bunga aja, tapi setiap kita juga dikasihi Tuhan Iya, ya. betul banget loh, Se. Nah, adik-adik, kita sudah dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, berarti kita harus taat sama Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan nih hari ini. Kita mau pujikan lagu TAAT, taat. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk, yuk. Hai adik-adik semua, jumpa lagi dengan kalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saatnya kita datang beribadah kepada Tuhan hari ini. Kalian pasti sudah siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk tubuh yang sehat yang Tuhan berikan kepada kami semua, untuk kesempatan kami datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu, tolong kami Tuhan, agar kami boleh mengerti akan kebenarannya. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami berdoa berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Adik-adik, Lause mau tanya. Ada yang tahu nggak apa ini namanya? Mungkin kalian pernah lihat di rumah, papa atau mama kalian pernah dapat ini. Ini namanya surat. Surat isinya bisa macam-macam, ya. Ada yang berita menyenangkan, ada yang juga berita-berita yang menyedihkan, bisa juga surat dari bank atau apapun. Nah, ngomong-ngomong soal surat ya adik-adik, Lause jadi ingat nih, ya. Dulu sebelum ada handphone, surat-surat ini sangat berguna. Dengan surat ini, ya, kita bisa menanyakan kabar kepada kakek atau nenek yang tinggal jauh dari kita, yang mungkin tinggalnya di kota lain. Bukan mungkin hanya nenek kakek aja, mungkin kepada teman-teman kalian atau juga saudara-saudara. Lause jadi inget, waktu Lause kecil, ya, SD kelas 6 begitu, Lause pernah dapet sebuah surat dari teman Lause yang pindah sekolah. Jadi teman Lause ini udah gak satu sekolahan sama Lause. Hari itu saat ada surat datang, wah Lause cepet-cepet buka. Pengen tahu kan, biasanya kalau surat itu ada tulisannya kepada siapa. Biasanya suka ditulis juga dari siapa. Jadi waktu Lause belum buka, Lause udah tahu, oh dari dia. Ya, terus Lause buka cepet-cepet, Lause baca. Waktu Lause baca, Wah, beritanya menyenangkan adik-adik. Dia menceritakan kalau di sekolah yang baru itu dia berasa senang. Dia juga menanyakan kabar Lause. Wah, Lause senang sekali ya baca berita dari dia, baca kabar dari dia. Teman Lause itu kalau dia baik-baik saja. Kalau baca surat itu bisa menyenangkan ya adik-adik kalau isinya menyenangkan. Tapi kalau isinya menyedihkan kita juga bisa
sedih ya. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang surat. Tapi bukan surat yang ini. Bukan surat seperti ini yang seperti yang Lause terima ya. Tapi sebuah surat yang sangat-sangat istimewa. Pada waktu itu ada orang-orang Israel yang tinggal di kerajaan Babel. Orang-orang Israel ini ya, bukan dengan kemauan mereka datang ke kerajaan Babel. Jadi mereka bukan sengaja pergi dari Israel pergi ke Babel. Dari Israel ke Babel itu perlu waktu yang sangat-sangat cukup lama. Karena zaman dulu belum ada seperti kita waktu sekarang ya, ada mobil atau motor dan sebagainya. Mereka harus berjalan kaki atau menggunakan keledai dan sebagainya. Butuh waktu yang cukup lama, 40 hari, sekitar 40 hari cukup lama ya. Nah, orang-orang Israel yang ada di kerajaan Babel ini ada di Babel tuh karena ditawan. Ditawan itu artinya ditahan ya, dibawa dengan paksa. Nah, orang-orang Israel ini dibawa dengan paksa. Kenapa? Karena waktu itu kerajaan Israel berperang dan mereka kalah. Nah, karena kalah, orang-orang Israel ini sebagian dibawalah dengan paksa ke kerajaan Babel. Orang-orang Israel yang ada di kerajaan Babel ini susah hatinya adik-adik. Mereka sangat sedih. Kenapa? Karena sebagian dari mereka harus bekerja sangat keras. Banyak di antara mereka yang harus menjadi budak. Bukan itu saja, mereka juga nggak punya kebebasan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Wah, hatinya sangat susah. Hal itu diketahui oleh Nabi Yeremia yang ada di Yerusalem. Tuhan memakai Nabi Yeremia untuk menulis sebuah surat. Nabi Yeremia pun menulis sebuah surat. Kemudian surat itu dibawa oleh seorang yang bernama Elasa dengan seizin Raja Israel waktu itu untuk dibawa ke kerajaan Babel. Kemudian Elasa membawa surat dari Nabi Yeremia. Nah, zaman dulu ya, zamannya waktu Nabi Yeremia, suratnya bukan seperti ini. Lalu sudah bilang ya, suratnya istimewa. Suratnya bentuknya seperti ini adik-adik ya, berupa gulungan ya suratnya, berupa gulungan. Wah, berupa gulungan seperti ini. Waktu surat itu sampai di kerajaan Babel, orang-orang Israel berkumpul. Mereka pengen tahu dong, apa sih isi surat itu, ya kan? Kemudian surat itu dibacakan, ya, dibacakan kepada orang-orang Israel yang ada di Babel. Isi suratnya kira-kira seperti ini. Perlu waktu 70 tahun sampai orang-orang Israel itu akan dipimpin kembali oleh Tuhan ke tempat asal mereka, yaitu pindah dari Babel ke tempat tinggal mereka semula, yaitu di Yerusalem. Dan Tuhan juga akan mendengarkan segala seru doa orang-orang Israel jikalau mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kira-kira suratnya seperti itu adik-adik. Nah, waktu orang Israel itu mendengar isi surat itu, wah, hati mereka merasa sangat-sangat terhibur. Mereka yang permulaannya susah hatinya, mereka yang permulaannya sedih hatinya, waktu mendengar surat itu, mereka tahu kalau mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar doa mereka. Tuhan ada untuk mereka, dan Tuhan akan memimpin mereka kembali untuk pulang dari Babel menuju Yerusalem, walaupun butuh waktu yang sangat lama. Surat itu menguatkan orang-orang Israel
Surat itu pun memberikan pengharapan baru bagi orang-orang Israel. Mereka tahu bahwa dalam segala keadaan, dalam situasi apapun, Tuhan ada untuk mereka. Adik-adik, seperti orang Israel di Babel yang mendapat kekuatan baru, yang mendapat harapan baru karena sebuah surat. Tuhan juga memberi kita surat. Apa sih suratnya Tuhan? Suratnya Tuhan ada di sini. Apa ini namanya? Alkitab. Di Alkitab ini berisi surat-surat Tuhan untuk kita. Yang perlu kita lakukan adalah hanya membacanya. Dengan membacanya, kita bisa mendapatkan kekuatan baru di saat kita sedih, di saat kita susah, maupun di saat kita bersuka cita. Dengan membaca firman Tuhan, dengan membaca Alkitab, berarti kita sudah membaca suratnya Tuhan. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan hanya membaca suratnya Tuhan. Seperti yel-yelnya kita. Doa. Yes, firman? Oke. Nah, seperti itu adik-adik ya. Biarlah Alkitab ini, surat cintanya Tuhan, memberikan kita kekuatan setiap hari. Ayat Alkitab hari ini diambil dari Bilangan 6 ayat 26. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan juga memberikan surat yang begitu istimewa untuk kami. Ajar kami Tuhan, untuk boleh membaca akan surat-surat Tuhan melalui Alkitab. Biarlah surat-surat dari Tuhan boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan kami pengharapan senantiasa di dalam Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, sekali lagi doa. Yes, firman. Oke, sampai di sini dulu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye. Adik-adik udah denger kan cerita firman Tuhan hari ini? Nah, hari ini kita diingatkan untuk taat akan perintah Tuhan. Walaupun gak enak, gak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi percayalah itu yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus sudah merencanakan yang terbaik buat kita semua. Kita mau tutup hari ini dengan sebuah pujian. Pujiannya berjudul apa loh, Se? Pujiannya berjudul Kesayanganmu. Oke, Kesayangan kita Tuhan. Belajar sama-sama lagu ini ya. Kesayangan. Kau yang menjadikanku
Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Kami mau melanjutkan aktivitas Tuhan, biarlah Tuhan tolong sertai sehingga kami bisa menjalani aktivitas kami dengan baik dan kami bisa menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Hari ini kita sudah selesai ibadah. Sebelumnya kita mau yel-yel dulu nih sebelum kita tutup. Yuk, kita yel-yel dulu ya. 1, 2, 3. GKT Betani Kids, doa yes, firman oke. Sekali lagi. GKT Betani Kids, Doa yes, firman oke. Oke, jangan lupa ayat hafalannya ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.